Malam ini kita akan melanjutkan webinar tentang Discover Power Edu di hari yang kedua, ya. Dan mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Di sini sahabat saya yang bergabung yang paling jauh, kalau dari Semarang itu Wonosobo sama Purworejo itu jauh mana ya? Semarang Purworejo dengan Semarang Wonosobo itu kayak jauh Wonosobo ya? Jauh Purworejo, Coach. Oh iya, jauh Purworejo ya. Oh iya. Kayaknya Wonosobo. Jadi paling jauh Purworejo ini sekarang kalau dari Semarang ya. Iya. Oke oke, baik baik. Alhamdulillah paling jauh, paling dekat ya orang-orang Semarang ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan materi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Anda semua siap dengan materi saya yang kemarin boleh dijadikan apa namanya sebagai referensi ya untuk malam hari ini. Dan nanti ada materi baru juga yang akan saya share ya, yang membuat Anda semakin tajam nanti ya. Bahkan bayangan saya nih, teman-teman yang berminat untuk bisa menyampaikan materi ini, berbagi, nanti menjadi sangat berguna materi ini. Oke ya, baik. Kita akan membahas tentang this personality class, discover power in you ya. Mudah-mudahan Anda tidak pernah bosan melihat saya ya, prinsip everyone daya yang sudah disiapkan oleh Tuhan, oleh Allah untuk bisa mendampingi atau membantu seseorang meraih kesuksesan. Oke ya. Saya dari TPC Corporation dan juga saya punya lembaga Talent Potential Center. Kita membahas Steven. Nah, nanti next time kita akan membahas konsep Steven nanti di Grow or Go ya. Saya akan mengajak salah satu sahabat saya dari Bali ya, seorang dokter namanya Dokter Ayu ya, yang dia nanti akan kita ajak untuk membedah apa itu konsep Steven. Oke ya. Baik. Nah, hari ini adalah agenda hari kedua yang kita akan membahas tentang personality report yang bicara tentang 25 poin tentang diri Anda dan juga 8 kata kunci tentang kepemimpinan yang bisa membuat kualitas kepemimpinan kita menjadi jauh lebih efektif. Oke, baik. Jadi tolong disiapkan personality report yang 25 poin itu ya. Boleh dalam bentuk hard copy, boleh dalam bentuk file juga boleh ya. Dan Anda juga boleh mencatat ya, suatu yang penting. Dan materi ini nanti akan saya share juga setelah selesai. Oke ya, baik. Saya ingin mengantarkan dulu bahwa kemarin kita sudah membahas beberapa slide penting tentang mengenal 3 diri, ada diri ego, diri sosial, dan diri ideal. Di mana kita ini sekarang sedang membangun diri kita ke arah yang jauh lebih baik. Berapapun usia Anda harus tahu bahwa membangun kepribadian, membangun karakter diri itu sesuatu yang tidak pernah berakhir. Bahkan eh, eh, mumpung ada waktu, kita harus terus memperbaiki diri kita. Ya, dan this profile itu membantu kita untuk membangun diri ideal kita. Ya, jadi bukan hanya diri ego saja, ya, tapi kita harus membuka diri terhadap alat bantu, membuka diri terhadap pihak lain untuk menilai kita, ya, untuk memberikan masukan kepada kita, ya. Dan kita tahu DISC ini adalah sebuah konsep yang membagi manusia menjadi 4 tipe: dominan, influence, steady, dan compliant. Oke ya. Ya, saya berharap Anda ketika melihat tabel DISC itu yang berwarna hijau, merah, biru, dan oranye, itu langsung bisa paham dengan cepat. Ya. Dan kemarin sudah mendapatkan hasil tes dan Anda sudah mengetahui apa hasil tes Anda ya secara natural dan bagaimana perkembangannya ketika mendapat tekanan-tekanan pekerjaan. Ya, kemudian di terakhir saya membagikan personal diagnosis ya tentang DISC profile test yang tujuannya adalah membantu Anda untuk melihat ya dari hasil tes Anda itu, termasuk dari personality yang 25 poin itu, mana kekuatan yang A, kekuatan itu kelebihan yang sudah muncul kuat, mana yang belum muncul, mana yang tidak ada atau sama sekali kok tidak muncul, dan mana yang masih butuh penjelasan karena Anda masih belum paham maknanya. Barangkali pengertiannya apa Anda masih belum paham ya. Anda bisa dituliskan di situ ya. Nah, ini bisa
bisa menjadi sarana untuk kita melakukan ini, mengkaji diri kita. Ya, keunggulan mana yang kok kata hasil dis ini sudah muncul, harusnya ada tapi kok belum muncul lah, kenapa? Ini bisa menjadi alat untuk diskusi kita, termasuk kelemahan-kelemahan kita, ya, mana yang masih ada, mana yang sudah mulai hilang, mana yang sudah bisa diatasi. Ini tabel ini bisa menjadi data data mentah atau data awal untuk melakukan pengembangan diri. Oke ya, baik. Juga analisa grafik, kemarin sudah saya jelaskan sekilas, oke, ya, tentang apa arti dari natural dan apa arti dari adapted. Oke, ini ada contoh hasil tes DIS yang berisi 25 poin tentang diri kita. Oke ya, ini sesuatu yang malam ini akan kita kaji lebih dalam. Nah, sebelum saya mulai, sesuai dengan tema bahwa kita ini kan discover. Discover itu artinya menemukan, ya, menemukan kekuatan dalam diri Anda melalui program ini, melalui acara ini. Nah, sekarang ceritanya ini saya ingin tanya kepada penjenengan semua, ya, untuk memvalidasi, bisakah Anda memvalidasi keunggulan Anda melalui this profile? Oke. Nah, caranya adalah tolong jawab dan isi pertanyaan berikut ini. Ya, tulis, ya, tulis, ya, di kertas atau mungkin langsung di chat, ya. Alhamdulillah, oke. Tipe saya cenderung, misalnya kemarin dari hasil tesnya ada cenderung D, oke ya. Saya jadi tahu, paham, ya, dan apa namanya, yakin dengan 5 kekuatan saya, yaitu tulis 5 kekuatan Anda, oke ya. Nah, silahkan Anda tulis. Kemudian Anda apa namanya, yang sudah, nanti bisa tulis di kolom chat. Saya beri waktu 3 menit untuk menuliskan, karena salah satu tujuan dari program ini adalah memastikan Anda sudah menemukan dan tervalidasi kekuatan Anda itu. Jadi tambah yakin, jadi tambah mengerti, jadi tambah paham. Oh, ini kekuatanku toh. Jadi aku harus pede, aku harus mantap. Nah, oke, silakan. Saya beri waktu 3 menit. Sambil minum kopi, ya, silakan. Pak Mulyadi berhasil menebak saya. Alhamdulillah, tipe saya cenderung I, Pak. Ya, influence. Saya jadi tahu, saya jadi paham dan yakin dengan 5 kekuatan saya. Yaitu saya orangnya antusias. Saya orangnya jago dalam berkomunikasi. Nah, itu, ya. Saya orangnya senang dengan ide-ide baru, kaya ide baru. Wah, itu contoh itu. Ya, silakan, ya. Anda bisa buka-buka file kemarin untuk mencari kata-kata yang pas dengan keyakinan Anda tentang kekuatan itu memang sudah muncul, sudah kuat pada diri saya. Oke, ya. 2 menit lagi. Oke, ditulis ya, ditulis. Yang pengen ngomong langsung, silakan raise hand, ya, tunjukkan tangan di layar, ya, pasang apa namanya, tanda layar, nanti Anda langsung ngomong. Saya ini karena saya ingin memastikan aja semua peserta sudah bisa memvalidasi kekuatan dalam dirinya. Silakan raise hand. Yang pengen nulis, ya, diketik di chat, silahkan. Alhamdulillah, tipe saya cenderung ini, saya jadi tahu, paham, dan yakin dengan 5 kekuatan saya, yaitu, silahkan.
Oke. Pak Mulyadi raise hand. Silakan Pak Mulyadi, open mic-nya. Silakan disampaikan. Oke, Coach. Tipe, Alhamdulillah, tipe saya ini cenderung D, Coach. Oke, D ya, dominan ya. Iya, Oke, dominan. lanjut. Ya, yakin dengan 5 kekuatan saya. Oke, Yang silakan. pertama, berani mengambil resiko. Oh, good. Ya, betul. D. Berani ambil risiko. Oke. Kedua. Kedua, berani mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Yes, betul. Oke. Yang ketiga. Cepat dalam membuat keputusan. Cepat ya. Ya, cepat. Sat sat bet bet bas bas das das ya. Beras-beras, Coach. Oh, oke. Terus yang keempat. Yang keempat, disiplin, Coach. Oke, disiplin terhadap aturan. Oke, sip. Yang kelima. Yang kelima, nggak perlu basa-basi, Coach. Langsung to the point. Oh, oke, betul sekali. Baik, Pak Mulyadi, berarti dari jawaban Anda sudah saya simpulkan sudah memahami konsep DIS ya. Dan kayak dan 5 kekuatan ini Anda merasa sudah benar-benar ada pada diri Anda ya? Insya Allah, Coach. Insya Allah ya, oke, Bismillah. Maka itu sudah tervalidasi, terkonfirmasi. Oke, selamat Pak Mulyadi, oke ya. Terima kasih, Coach. Yang lain silakan. Ini ada yang di chat ya. Oke, dari Kak Made, Alhamdulillah tipe saya cenderung S. Saya jadi tahu, paham dan yakin dengan 5 kekuatan saya yaitu sabar. Oh, betul sekali. Oke, Mbak Made betul ya. Yang kedua, berorientasi tim ya pada people, betul sekali. Memiliki kemampuan mendengar yang baik, yes. Ya, pendengar yang ulung itu adalah tipe-tipe S. Memiliki rasa humor dan kepribadian yang menyenangkan, ya, karena dia memang cenderung ingin menyenangkan orang lain, hangat orangnya, dan mau bekerja sama. Ini bukan hanya mau, ini mudah, ya, mudah diajak bekerja sama. Oke, Mbak Made, ya, ini berarti sudah tervalidasi ya. Jadi saya menyatakan Mbak Made sudah memahami konsep DIS dan sudah menemukan kekuatan dalam diri Anda berdasarkan konsep DIS. Oke, ada lagi yang raise hand? Ya, ini ada yang chat lagi nih. Oke ya, saya bacakan dari Mas Adian dari Petraya. Alhamdulillah tipe saya cenderung D. Saya jadi tahu dan paham dan yakin dengan kelima kekuatan saya, yaitu cepat bertindak. Oke, good. Ya, was das dus, gitu ya. Berani mengambil resiko, memiliki kemampuan menguasai apa saja dengan segera, yes, pembelajaran yang cepat, berorientasi tujuan, yes, dinamis dan menyukai lapangan, ya, karena Anda cenderung ekstrovert, betul, Mas Adian. Berarti Anda sudah saya nyatakan paham. Oke. Kemudian ini ada Mas Abdul Aziz, oke, sudah. Oh, cenderung D, alhamdulillah, senang bersaing, oke, berani ambil risiko, berorientasi pada tugas, mandiri, ya, mandiri atau tertutup. Sebentar. Mandiri atau tertutup ini dari mana ya? Dominan nih. Dominan itu sebenarnya cenderung terbuka dia. D. Pak siapa ini? Pak Abdul Aziz, Anda mendapat kata-kata mandiri atau tertutup dari mana nih? Dari yang poin 25 atau dari materi saya? Dari ini hasil yang nomor 1 yang umum. Yang umum ya. Itu ada kata Ya. tertutup ya. Iya, Pak itu. Pertanyaan saya, apakah di grafik Anda itu ada setelah D apa? Setelah D itu S. Oh iya, betul. Iya. Jadi Anda kombinasi D dan S. D itu ekstrovert, S itu introvert ya. D ekstrovert, S introvert, sehingga sistem menganalisa Anda. Sekarang saya tanya, Anda cenderung tertutup atau terbuka sebenarnya? Lebih tertutup sih, Coach. Lebih hati-hati ya kalau ngomong ya. Iya. Lebih hati-hati ya. Oke. Anda punya tipe mandiri, tapi ternyata Anda lebih cenderung lebih tertutup. Suka menyendiri.
Suka menyendiri. Oke. Ya. Anda disiplin ya? Iya. Oke, baik. Nah, dengan ini jangan berarti saya anggap sudah paham, sudah menemukan kekuatan dalam diri Anda. Oke, baik. Oke ya, catatan di yang tertutup ini bisa menjadi kelemahan manakala itu menghambat Anda dalam membangun kerjasama dengan tim, ya, Mas Abdul Aziz ya. Iya. Ya, Anda harus berani untuk belajar dengan cepat, manakala harus terbuka, maka Anda harus berani terbuka. Apapun resikonya harus Anda siap dan harus Anda hadapi. Gitu ya, Mas ya. Oke, siap-siap, good. Oke, baik. Berikutnya nih, siapa lagi nih yang di Pak Suryadi? Wah, sekarang kalau saya ngomong terus sampai gantian. Pak Suryadi, silakan dibaca tipe Anda. Pak Suryadi? Oke, saya ganti deh siapa nih. Eh, ada yang mau ngomong gantian selang-seling yang mau bicara? Bu Lisa boleh? Siap, Pak Edi. Boleh Bu, silakan. Oke. Tipe saya cenderung I, dan saya jadi tahu, paham, dan yakin dengan 5 kekuatan saya, yaitu eh, eh, memiliki kemampuan bicara, Oke, kemampuan memiliki komunikasi. kepribadian bergairah dan magnetis. Ulangi Bu, kepribadian Gimana? apa Bu? Ulangi yang kedua. Memiliki kepribadian bergairah dan magnetis. Oh, oke. Oke, antusias dan magnetis, oke. Kreatif. Oke, betul. Yang ketiga, yang keempat, mudah bergaul. Yes, ya karena dia Yang kelima, selalu bersahabat dan tersenyum. Seperti itu. ya. Oke, Bu, betul sekali. I memang memiliki keunggulan itu dan kalau Ibu merasa itu benar-benar ada pada diri Ibu, maka Ibu sudah menemukan ya dan ini menjadi tervalidasi. Jadi Ibu jangan ragu untuk menjadi sosok yang seperti itu. Gitu ya, Bu ya. Oke. Selamat ya, Bu ya. Mudah-mudahan menjadi kekuatan nih, menjadi kekuatan. Oke. Amin. Amin amin. Terima kasih, Pak. Ya. Sekarang saya minta Mas Amirul Mukminin. Ayo Mas, dibaca Mas. Siap Pak Edi. Ya, Alhamdulillah tipe saya cenderung compliance Pak. komplain. Oke. Ya. Saya jadi tahu, paham, dan yakin dengan 5 kekuatan saya, yaitu yang pertama disiplin, Oke. lalu yang kedua teliti, yang ketiga tidak suka menunda-nunda pekerjaan, yang keempat serius, dan yang kelima sangat tekun. Oke. Mas, Anda dapat yang ketiga ini tidak suka menunda pekerjaan dari mana ini? Tidak suka, bentar. Saya cek dulu ya. Dari dua laporan itu? Ya. Iya. Oke ya. Oke. Anda betul memiliki kecenderungan tidak suka menunda pekerjaan? Iya Pak. Kalau misalnya menunda-nunda pekerjaan rasanya gimana gitu Pak? Pengen langsung. Semakin numpuk-numpuk akhirnya menjadi semakin berat ya? Iya, malah jadi stres. Oke, betul. Serius dan sangat tekun. Yes, ini memang ciri-ciri compliant dan ini menjadi keunggulan Anda. Ya, jika ini Iya, Pak. Anda miliki, maka Anda harus tunjukkan itu dimanapun Anda berada. Ya, terutama dalam menyelesaikan pekerjaan. Gitu ya, Mas ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, selamat Mas Amirul, Anda sudah tervalidasi. Oke. Mbak Septi, silakan dibaca Mbak Septi. Alhamdulillah, tipe saya cenderung S. Oke. Jadi saya tahu, paham, dan yakin dengan 5 kekuatan saya, yaitu yang pertama loyal,
Yang kedua, empati. Hmm, Yang ketiga, kooperatif. ya. Yang keempat, pendengar yang baik. Yang kelima, dapat dipercaya. Oke, saat ini kekuatan ini sudah kamu miliki ya Mbak Septi ya? Insya Allah sudah, Pak. Oke, Mas Ian, ini pimpinannya nih, Mas Ian. Apakah betul Mbak Septi seperti itu, Mas Ian? Ya, sepengamatan seperti itu, Coach. Oke ya, selamat Mbak ya. Anda sudah Iya. bisa memvalidasi diri Anda dengan konsep di sini. Oke, ini ada Bu Titis juga sudah ya. Oke, Alhamdulillah, compliant Bu Titis ya. Berani ambil risiko to the point. Mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional. Oke. Membuat penilaian cepat dan tepat, penggerak semangat. Oke. Betul, sudah betul ya. Baik. Oke, saya sekilas nih Mbak Melani. Oke, sudah juga ya. Oke. Sabar, jujur, suka mendengar yang baik, hati-hati, detail. Oke, ya. Hati-hati ini jangan sampai kemudian menjadi terlalu lambat karena terlalu lama mengambil pertimbangan ya Mbak Melani ya. Tapi benar-benar Anda bukan ceroboh ya, karena kecenderungan ceroboh itu milik orang D sama orang I ya, terlalu kendel itu, nekat ya. Sedangkan orang S itu biasanya sangat hati-hati. Tapi jangan sampai kemudian hati-hatinya terlalu lama ya, terlalu lama. Oke. Mas Hanif cenderung C. Kemampuan organisasi, oke. Standar dan idealisme, oke. Mas Hanif, ini Anda dapat kata-kata ini dari mana? Dari laporan personality report atau dari file saya? Jadi yang mana bedanya apa itu? Dua-duanya kan ada yang dari kemarin slide yang saya buat, Pak Edi buat, atau yang kamu dapat dari lembaran 25 poin itu? Oh, 25 poin. Oh iya. 25 poin ya. Oke. Baik. Nggak apa-apa, itu sudah betul nih. Oke, tahan lama dalam berpikir, senang duduk. Betul ya, kamu gitu ya? Lumayan. Sebenarnya nggak selama itu sih. Oke. Ya. Kreatif, menanyakan hal-hal yang benar. Oke. Baik. Baik teman sekalian, saya senang sekali karena ini Bu Yakiah belum. Bu Yakiah mana Bu Yakiah? Ya Pak Edi. Bu Yakiah sudah menulis? Sudah, cuman di laptop ini pas lagi jalan keluar ini Pak Edi. Oke, tolong dibacakan Bu. Saya sambil menunggu yang lain dulu Pak Edi, saya buka dulu. Oh iya, oke. Yang lain dulu, yang belum siapa ya? Yang belum saya bacakan. Ada yang mau bertanya boleh? Ini Bu Lili Maria. Bu Lili. Oke, Bu Lili, silakan dibacakan Bu Lili. Sudah saya lihat nih. Alhamdulillah, saya cenderung komplain, senang bekerja sama, kooperatif, mandiri dan disiplin, pemikir dengan pertimbangan akal yang besar, teliti dan bersungguh-sungguh, sangat tekun, sabar dan jujur. Ini betul sudah Anda miliki ya Bu ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Berarti Ibu sudah, ini ciri-ciri compliance-nya sudah tepat semua ya. Oke, senang bekerja sama. Oke, compliant ya. Kemudian mandiri, pemikir dengan pertimbangan akal yang besar. Oke, banyak pertimbangan, sangat kuat. Teliti, oke. Kekuatan diteliti, sabar dan jujur. Oke, Bu. Berarti Ibu sudah memahami dan tervalidasi dengan konsep DIS profile. Oke. Ya, saya sudah senior ini. Saya mungkin paling senior di antara peserta. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti ceritanya gini nih, Bu Lili sedang mengumpulkan data, fakta untuk menemukan diri idealnya, Bu, mudah-mudahan. Ya, ini bisa saya adopt untuk mahasiswa saya, untuk membina mahasiswa saya. Yes, Bu. Bu, bisa Bu. Ibu bisa nanti kalau mau ada materi simulasinya, Bu. Oh iya.
Ya. Alhamdulillah kalau nanti bisa, Ah, saya ingin banget gitu. kalau Ibu mau nanti saya kasih ya, nanti ke Japri saya aja ya Bu ya. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Ah, Aku tahu Pak Edi. iya, nanti untuk mahasiswa cocok itu sehingga mereka bisa melakukan proses ini. Ya. Ini sudah ada Pak Edi. Ya, silakan Bu Yakia. Aku tahu Ini Pak Edi. ya, Bu Lili. Silakan Bu Yakia. Memiliki kemampuan berbicara apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sebentar. Jangan cenderung apa nih? D atau I? D sama I sama D. D sama I kuat mana kalau di grafiknya? HI sama HD apa? HI, HID berarti I-nya yang kuat. I dan Nah, terus kekuatannya itu memiliki kemampuan berbicara apa saja, kapan saja, dan di mana saja dengan atau tanpa informasi. Itu valid itu, valid. Terus memiliki kepribadian bergairah dan magnetis. Oke. Terus optimis. Kemampuan bercerita, ya. menghibur, mempesona, optimis, terus antusias menyukai orang lain. Bu Yakia itu ambil dari personality report yang 25 poin atau dari materi? Ya, personality report. Yes. Personality report. Oke, ternyata itu menarik ya itu ya. Iya, Pak Edi. Oke, baik. Baik, ya itu menarik untuk menggali kita. Saima. Saima, silakan dibaca Saima. Pak Edi pengen dengar suara kamu, Saima. Iya Pak Edi, saya tipenya C. C dibaca, alhamdulillah tipe cenderung C. Keunggulan saya, silakan. Keunggulan saya yang pertama ada mandiri. Oke. Yang kedua tanggung jawab dan dapat diandalkan. Oke. Yang ketiga disiplin dan juga konsisten. Oke. Yang keempat teliti dan juga perfeksionis. Apa itu perfeksionis? Kayak melakukan apapun harus yang perfect gitu. Contohnya tugas-tugas atau dari sekolah konten-konten itu yang perfect. Oke, kamu emang gitu ya? Iya. Oke, terus? Yang kelima pemikir yang terstruktur dan juga logis. Oke, baik. Ini memang C banget ya. Nah, kalau Pak Edi tanya, kamu cenderung terbuka atau tertutup dalam hal komunikasi dengan orang lain? Tergantung orangnya. Kalau orangnya dapat dipercaya itu baru terbuka, tapi lebih ketutup. Ya tergantung itunya juga. Menunggu ditanya gitu ya, untuk bukan tipe yang memulai bertanya, tapi menunggu ditanya ya. Bisa juga langsung ngomong, tapi ke orang tertentu aja. Oke, baik. Ini keren banget ya. Kalau ini kamu sudah yakin, dan ini kalau Pak Edi lihat, ini sudah cocok dengan tipe-tipe komplain, berarti kamu sudah bisa memvalidasi kamu. Sifat-sifat kamu ini tolong kamu jaga betul, kamu pede, jadilah orang seperti itu. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, baik. Selamat. Saima. Saima ini. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Bapak sekalian, ini saya akan lanjutkan ya. Jadi validasi ini penting bagi saya untuk memastikan bahwa Anda sudah menemukan kalimat, kata-kata kayak Kak Saima tadi ya. Kalau Kak Saima, itu tolong itu dihafalkan kekuatan ya. Ketika kamu ditanya nanti oleh calon mungkin dalam interview ditanya apa keunggulan kamu, apa kehebatan kamu. Nah, 5 poin tadi bisa kamu sampaikan dengan tenang dan rasa percaya diri. Gitu ya Kak Saima ya? Iya Pak. Oke, baik. Sekarang saya akan mencoba ini dengan secara singkat akan sedikit menjelaskan personality report atau laporan tentang kepribadian yang berisi 25 poin yang sudah Anda baca ya, sudah Anda baca ya.
Oke. Saya ingin sampaikan, apa sih perbedaan laporan yang saya berikan itu dengan laporan DIS biasa? Sebagian besar laporan DIS itu sederhana, hanya memberikan gambaran umum seperti Anda adalah seorang D yang dominan, gitu aja sebenarnya. Anda orang yang influence, seperti aja. Namun di software yang kami miliki, ini dilengkapi dengan laporan 25 poin kepribadian yang memecah dan membagi kepribadian itu menjadi aspek-aspek yang lebih spesifik dalam dunia kerja dan menjadikannya alat yang sangat kuat untuk pengembangan diri Anda agar lebih bisa bersikap profesional. Ini keunggulannya di situ. Ya. Dan kita enak ya mendapat membaca itu jadi lebih enak. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan ya, laporan ini itu akan menganalisa perilaku Anda dalam berbagai konteks. Di antaranya mungkin gaya komunikasi. Apakah Anda cenderung langsung dan lugas atau lebih pendekatan yang halus dan diplomatis? Nah, juga gaya kepemimpinan. Apakah Anda pemimpin yang berorientasi pada hasil atau lebih pada membangun konsensus? Kemudian bagaimana cara mengambil keputusan? Apakah Anda mengambil keputusan dengan cepat, berdasarkan intuisi, ya, dengan hati-hati, ya, atau dengan hati-hati setelah menganalisa semua data? Ini nanti dari poin-poin itu kita bisa mengetahui tentang diri kita. Oke, ya. Namun saya ingin sampaikan, secara umum personality report itu berisi 4 hal. Pertama adalah penilaian umum tentang Anda. Jadi software memberikan penilaian umum. Yang kedua, kekuatan-kekuatan Anda. Yang ketiga, kelemahan-kelemahan Anda. Dan yang keempat, saran-saran. Ya, saran-saran yang perlu diperhatikan, ya, dikaitkan dalam kinerja, dalam dunia pekerjaan kita. Ya. Nah, tugas Anda adalah jadikan 25 poin ini sebagai bahan refleksi diri. Ibarat cermin itu kita bercermin, betul apa enggak ya? Oh ini kayaknya betul, ini kayaknya aku belum tahu, ini kayaknya aku masih belum paham nih, ya. Oh, jadikan bahan refleksi seperti cermin. Yang kedua, tugas Anda di kekuatan, catat mana yang sudah muncul atau dikasih kode dan mana yang belum muncul. Kekuatan yang menurut software itu Anda harusnya punya kekuatan ini, 10 kekuatan kok ternyata baru muncul 5, ya. Ya, ini yang muncul berarti yang sudah muncul 5, yang belum 5. Nah, ini perlu Anda jadikan PR. Kemudian di sisi kelemahan, catat kelemahan mana yang masih ada sampai sekarang dan mana yang sudah bisa hilang atau diatasi, nggak muncul, ya. Oke ya, ini penting. Kemudian yang keempat, berikan catatan untuk saran-saran yang penting. Ya, ini kayaknya penting nih, menarik ini buat aku nih, ya. Kemudian buat agenda tindak lanjut untuk improvement, self improvement diri Anda. Oke ya. Ini tugas Anda di situ. Oke, dan itu personality report itu sangat penting itu, sangat powerful banget itu. Nah, sekarang saya ingin mencoba mengajak Anda untuk menjelajahi ya, tapi secara sekilas saja. Nomor 1 adalah penjelasan umum tentang diri Anda. Lihat ya, Anda pasti sudah baca, ini adalah profil umum tentang diri Anda. Kemudian yang kedua adalah keinginan yang paling besar pada diri Anda itu apa? Ini di sini saya tuliskan sebagai contoh, menghindari konflik dan menjaga perdamaian. Ya, perdamaian. Oke. Pertanyaan saya, kira-kira yang senang menghindari konflik dan menjaga perdamaian itu tipe yang mana? D, I, S, atau C? S. Wah, keren. D, I, atau S? Yang bilang S tadi siapa ya? Saya, Pak. Oke, Bu siapa, Bu? Made. Aduh, Mbak Made ini cerdas banget nih. Iya, benar-benar menghindari konflik. Ini betul sekali, ini S banget ini ya. Oke ya, oke. Ini kayaknya saya jadikan contoh, ini S ini kayaknya nih. Iya. Soalnya kenapa? Banget. Ya, gue banget ya. Iya, betul. Betul sekali. Oke, keinginan Anda di situ tolong perhatikan, catat betul ini ya. Kalau suami istri, tolong suami, wahai para suami, terutama suaminya Bu Made nih,
Anda punya istri yang sangat ingin menjaga perdamaian dan menghindari konflik. Ini untuk suami istri penting ini ya. Jadi kita tahu nih keinginan terdalam dari pasangan kita. Nah, kemudian kita tahu nih kebutuhan emosional, motivator utamanya apa? Oh, memperoleh rasa hormat. Kepada orang-orang S itu kita harus tunjukkan rasa hormat kita, ya. Tunjukkan dia itu berharga. Ini contoh. Anda masing-masing fokus dengan poin masing-masing ya. Tapi ini sesuatu yang saya akan mengambil poinnya aja. Motivator utama Anda itu apa di situ? Ya, kemudian yang keempat, yang dilihat adalah kekuatan utama. Ini kekuatan utama Anda seperti ini. Tolong lihat mana yang sudah muncul dan mana yang belum, mana yang masih jadi PR. Oke ya. Kelemahan utamanya, tolong Anda lihat ini, ya. Dan nanti Anda bisa dialog dengan saya, bisa dijadikan bahan pertanyaan nanti ya ketika sesi tanya jawab nanti ya. Oke, apa kelemahannya? Mana yang masih ada? Mana yang masih kuat? Oke, coba saya mau tanya sama Bu Made. Dari kelemahan utama ini, menurut Bu Made, Mbak Made, ini mana nih yang masih ada, yang masih sering muncul nih? Takut dan khawatir. Iya. Pekerjaan. Terlalu mudah menerima, menolak masalah. Iya, yes. Oke ya. Tolong itu digarisbawahi ya, teman-teman sekalian ya. Pasti ada, karena kita ini bukan orang sempurna. Pasti ada, ya. Termasuk kekuatan utama nih. Mana yang belum muncul, yang selama ini kok masih belum. Aku kok belum bisa memunculkan kekuatan itu ya. Mana ya, gitu ya. Anda pasti ada. Jadikan itu PR nanti. Ya kalau bisa ini di print ya, pakai stabilo. Ah itu lebih mudah untuk kita lihat setiap saat kita taruh di meja kita. Dalam kepemimpinan nih, ya, Anda punya kekuatan utama dan punya kelemahan utama. Tolong Anda lihat. Mana kekuatan utama Anda yang sudah sangat kuat, yang selalu muncul dan itu selalu menjadi andalan Anda, dan mana kelemahan utama dalam kepemimpinan. Ya, tolong Anda lihat, jadikan PR pribadi untuk mulai dikelola ya, agar jangan sampai kelemahan utama dalam kepemimpinan menghambat karir Anda, menghambat kemajuan organisasi Anda. Jangan sampai. Oke, ya, Anda lihat ya dengan sebagai refleksi diri Anda. Oke. Kemudian berikutnya dalam perilaku kerja. Ini Anda punya kekuatan dan punya kelemahan. Ya, lihat kekuatan dalam perilaku kerja mana yang sudah muncul, yang sudah ditunjukkan setiap saat, oke. Dan mana kelemahan dalam perilaku kerja yang ternyata itu masih sering muncul. Hati-hati ini bisa menjadi ranjau. Ya, ranjau itu kalau kita melakukan itu akhirnya terjadi dampak buruk ya. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Oke, jadi kalau kekuatan itu adalah bintang, kalau kelemahan itu adalah ranjau-ranjau yang harus kita waspadai ya. Oke, kita harus sebanyak mungkin meraih bintang dan sebanyak mungkin kita bisa menghindari ranjau yang menjadi kelemahan kita. Yang 10, 11 adalah tentang berinteraksi dengan orang lain. Kekuatan utama saat berinteraksi dengan orang lain. Lihat, ya ini poin-poin ini Anda diamati memiliki kepribadian seperti itu dan kelemahannya tolong Anda lihat. Ya, mana yang masih jadi PR. Oke, ya. Nah, ini Anda lihat itu. Kemudian ini saran-saran ya, situasi kerja atau hubungan yang disukai, yang Anda sukai itu seperti ini. Tolong Anda lihat, oh ini benar ya. Ada beberapa poin Anda lihat tuh. Oke. Nah, kemudian dari software juga membaca hobi Anda. Ini orang S ini ya. Hobinya adalah pencinta keluarga dan orang tua yang penuh kasih sayang. Betul nggak Mbak Made? Insya Allah betul. Ini begitu. Jadi kita jadi tahu, oh hobi kita tuh harusnya ke arah sini berarti. Ya ini harus kita jaga. Senang menyibukkan diri di seputar. Ya orang rumahan no Mas. Iyalah, itu cocok banget. Walaupun punya karir, itu pun walaupun sudah jadi apa namanya karirnya di mana-mana, tapi tetap surga terbaik adalah rumah sendiri, betul ya? Nah, paling cocok berhadapan dengan tipe orang seperti apa? Nah, ini untuk mencari partner, ya partner kerja.
Ya, ini suaminya harus bisa adopsi nomor 14 ini. Ya, itu ya paling cocok dengan tipe seperti apa seperti ini. Nah, ini nomor 15 ada perasaan takut. Perubahan tiba-tiba, masalah pribadi yang membesar ya, atau ditinggalkan sendirian menghadapi semua masalah itu. Wow, ini ada ketakutan. Cuman orang-orang S itu cenderung pandai menyimpan rasa takutnya. Wah, walaupun penuh ketakutan, dia bisa tersenyum. Betul. Oke. Oke, Bu Zakiah, silakan Bu Zakiah. Ada mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak Edi. Ya. Saya kan hasil saya tuh yang di adapted sama yang natural, yang respon environment sama basic style. Dua grafik itu loh Pak Edi. Itu kan hasilnya sama tuh. HIHD, LSLC. Ya. HIHD, LSLC itu berarti yang dominan sama I ya? D sama I ya? Itu lebih tinggi I apa D itu? Yang mana ya? Saya belum lihat, coba. Grafiknya, HIHD, LSLC. Yang itu yang natural. Sama ini, sama persis. Dua-duanya natural sama yang adapted sama hasilnya. Oh, urutannya. Kalau dari kiri berarti HI atau HD? HD. LSLC, sama. Oke, HI, HD, LSLC. Oh, kalau HI, HD berarti yang paling tinggi I-nya. Oh, I-nya ya. Ya, tapi kalau D-nya ternyata tinggi juga, berarti Anda punya kombinasi I dan D. Ya, kalau bentuk grafiknya sama antara natural dan adapted, berarti Anda termasuk orang yang sangat mudah beradaptasi dimanapun Anda berada. Anda tetap enjoy dengan D Anda, karena nggak ada perubahan yang lain. Ya. Kemarin saya jelaskan. Sama ini bentuk ininya sama. Nah, itu biasanya ya, itu paling disukai oleh HRD itu mencari orang yang bentuk grafiknya itu sama. Jadi aslinya ngono, dikasih tekanan ya tetap ngono. Itu berarti otentik banget tuh, Bu Zakiah. Ya, kemarin sudah saya Jadi dengan tekanan pun tidak masalah ya, biasa tekanan ya. Anda dengan tekanan tetap aja D, tetap saja I. Oh, saya enjoy. Saya tekanan model apa enjoy. Ya, karena Anda bisa merangkul banyak orang, walaupun Anda mungkin dimusuhi, tapi Anda tetap pengen mengkondisikan mereka itu tetap bisa dirangkul gitu loh, Bu. Ya, itu ya. Gitu, Bu. Pertanyaan saya, Pak Edi. Pertanyaan saya. Tadi ketika Pak Edi menyampaikan tidak suka konflik dan senang berdamai. Lah, itu tuh saya tuh nggak senang konflik. Saya tuh pokoknya misalkan ada konflik, nggak sampai 2 jam, 3 jam harus saya selesaikan dan harus damai. Saya nggak mau tidur itu, malam tidur menyimpan konflik. Pokoknya harus selesai hari itu juga. Entah harus dengan minta maaf, dengan saya enggak gengsi lah, maksud minta maaf duluan walaupun saya kadang benar, yang penting konflik selesai. Dan kalau bisa sih tidur itu enggak nyimpen konflik. Nah, itu tuh apa namanya? Kalau tadi Pak Edi bilang kan S kan. Lah padahal S saya itu low gitu loh. Low itu gimana Pak Edi? Jadi begini, dalam hidup ini konflik selalu ada. Ya. Orang-orang I, orang-orang D selalu senang menghadapi konflik untuk segera diselesaikan. Jadi ketika ada konflik, kepahaman, dia tidak menjadi gelisah, tidak kemudian menarik diri, tidak kemudian menjauhi, tidak. Justru dia untuk segera menyelesaikan konflik. Beda sama S sama C. Begitu ada konflik, dia tuh khawatir banget. Oh, ya. Kalau bisa itu menjauh dulu. Ya, wes rasa dibahas lah, wes tambah masalah tambah gede. Itu orang S sama orang C begitu. Ya. Itu atau beda. Arti tidak suka konfliknya itu adalah kalau S itu ini kalau ini apa selesai gitu ya, maksudnya diselesaikan segera gitu ya. Artinya tidak suka konflik adalah dia tidak apa namanya tidak menyukai
konflik yang kemudian berisiko untuk membesar. Dia tidak suka. Ya Dia lebih ingin baik dibahas sekalian. Kalau Ah. saya lebih baik dibahas sekalian, di belak-belakan, udah pokoknya selesai 2 jam 3 Ya. udah itu selesai, ketawa-ketawa lagi. Nah, I sama D berani menghadapi dengan cara itu, sedangkan S sama C lebih hati-hati, tidak berani seperti itu. Oke ya. Jadi Ya, itu, terima kasih. kalau S sama C itu bisa sabar menanti. Konfliknya tak selesaikan besok aja lah gitu. Oke, lebih sabar. Ya, paham Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Oke, good. Lanjut ya. Yang mau bertanya boleh nanti, karena kita ini sedang menjelajahi. Tolong perhatikan nomor 15, itu ada ketakutan yang dideteksi oleh DIS, itu ada pada diri Anda, nomor 15. Tolong perhatikan gitu ya. Perasaan takut. Nah, tolong harus Anda mulai atasi, sadari, pahami ya. Kenali, kemudian antisipasi. Siapkan antisipasinya. Oke. Diskusi kita juga akan kita buka ketika nanti ada, Pak, saya kok belum tahu bagaimana cara mengatasi ini. Oke ya, nanti kita akan diskusi lagi. Oke, nomor 16, kekesalan pada apa? Wah, ini nih. Ya, masing-masing beda ya, jawabannya lihat ya. Ini orang-orang S, sifat tidak perasa. Itu dia sangat kesal, orang mudeng-mudeng gitu. Ya. Karena dia itu berharap orang itu peka. Ya, ngerti dewe. Apa yang tak batin kalau bisa tuh ngerti dewe. Gitu ya. Kemudian nomor 17, ini penting juga nih. Apa yang menjadi stresor Anda? Ini penting nih. Ya, misalnya contoh ini, yang S ya ini ya, kehidupan penuh perselisihan, kehilangan permohonan bantuan dari orang lain, ya, dianggap dia tuh nggak bermakna, dia nggak punya value, nggak dibutuhkan orang. Waduh, dia stres kok orang masih butuh aku ya. Kemudian stres ketika menerima tanggung jawab. Wow, ini dia paling deg-degan ini. Iso ora yo gitu. Ya, oke. Kemudian 18, tolong perhatikan, yang masih seperti ini berarti Anda punya PR nih. Reaksi terhadap tekanan stres, ya. Bersembunyi, nonton televisi, nonton Netflix, ya, untuk menghindari tekanan. Makan-makan, melarikan diri dari kehidupan, menyendiri. Ya, ini Anda dideteksi seperti ini, ya. Tolong ya, kalau bersembunyi bolehlah, saya bersembunyi di kamar ya, Mbak Made ya. Jangan bersembunyi ke gua Hira atau gua Kera ya, gua Selarong. Jangan ya, jangan. Ya, oke. Nah, nomor 19, menyukai orang yang seperti itu membuat keputusan, mengakui kekuatan dan memberikan penghargaan kepada mereka. Oke, ya. Nomor 20, tidak menyukai orang yang terlalu memaksa, terlalu rewel dan mengharapkan banyak dari mereka. Wah, ini dia tidak suka tipe orang seperti ini. Tolong diperhatikan itu. Nah, alasan mereka yang 21, alasan mereka bernilai dalam pekerjaan adalah, coba Anda perhatikan kalimatnya yang ada di tempat Anda masing-masing ya. Oke, pahami, pastikan Anda tuh paham bahwa aku itu merasa di pekerjaanku itu bernilai karena apa. Ya. Temukan salah satu alasan mengapa Anda bertahan di pekerjaan Anda, mengapa Anda menang. Nek 10 isin diri. Alhamdulillah. Salah orang salah Pak. Oke. Ada yang bocor itu. Yang bocor ya, itu ya, Bu Yakiah dia bocor, sudah saya unmute tuh, ya sudah ya. Oke, kemudian nomor 22, dapat lebih berprestasi apabila ini, tolong diperhatikan nih ya, nomor 22. Anda akan lebih mengalami lompatan, lebih berprestasi, lebih mampu untuk mengejar target yang lebih tinggi jika mampu melakukan ini nih, poin-poinnya nih. Ya. Ini masukannya sangat keren ini bagi Anda semua. Ya. Ini tolong dikasih stabilo warna apa, warna hijau, warna merah ya. Oke, nomor 22 ini penting.
23 sebagai pemimpin mereka kelihatan seperti ini, tenang, santai, dan teguh. Disukai dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Itu dia disukai banyak orang, nih, orang tipe ini, karena hangat ya, ramah, dan tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain. Oke. 24 bicara tentang bila pria akan cenderung mengawini ya tipe D karena memiliki kekuatan dan kepastian meskipun kemudian merasa bosan karena didesak-desak dan dipandang rendah. Jadi jika Anda seorang pria akan cenderung mengawini seorang perempuan yang bertipe D ya. Karena ini memang sebuah kombinasi yang saling melengkapi ya, tipe atas dan tipe bawah ya, dan tipe diagonal. Kalau Anda lihat nanti saya jelaskan di akhir ya tentang diagonal itu D, E, S, C ya. Pasangan ideal itu adalah diagonalnya, diagonal ya, D sama S, E sama C. Jadi kalau Anda punya perusahaan terpaksa dijalankan oleh dua orang tok, Anda bisa gaji hanya 2 orang tok gitu ya. Carilah tipe yang diagonal. Leadernya D, orang bawahnya, orang di dalamnya tempatkan yang DIS, orang S. Oke ya. Kalau orang leadernya I, carilah orang yang C sebagai partnernya. Nah, ini pasangan ini akan sangat solid. Oke ya. 25 dikenali melalui cara pendekatan yang tenang dan santai. Tidak ubras-ubrus, tidak gerusa-gerusu ya. Itulah yang berisi yang harus Anda pahami tentang 25 poin tentang diri Anda. Oke. Ya. Ada manfaatnya? Oke, baik. Pasti banyak manfaatnya ya. Oke, saya hanya memberikan catatan ini aja sebentar ya. Nah, poin-poin penting yang perlu Anda pelajari, tolong, ini ada 3 yang kami rekomendasikan. Pertama adalah tentang kekuatan dan kelemahan. Ini tolong Anda pelajari betul. Yaitu poin 4 dan 5, 6 dan 7, 8 dan 9, dan 10 dan 11. Ini bicara kekuatan dan kelemahan Anda. Oke? Kemudian yang kedua, tentang sumber-sumber stres dan ketakutan. Yaitu poin 15, 16, 17, 18. Itu tolong Anda pelajari betul-betul. Oke. Nah, yang ketiga ini yang paling penting bagi Anda yang ingin meraih kemajuan ya, untuk membangun progres, untuk semakin bisa melompat lebih tinggi, semakin berprestasi, itu pelajari betul, perhatikan betul nomor 22. Oke, ya, ini tolong diperhatikan. Nah, sampai di sini saya ingin membuka lagi dialog. Siapa yang mau bertanya? Ya, ada pertanyaan? Monggo. Ini menarik ini soalnya sampai poin-poin ini Anda pasti akan mengalami sebuah sebuah kayak pertempuran ya, pertempuran batin. Kok gini ya? Apa betul aku seperti ini ya? Nah, oke. Anda boleh bertanya lewat chat boleh, atau diskusi dengan saya lewat langsung bertanya di Zoom. Silakan. Mereka selalu menganggapnya tidak berguna, tetapi hidupnya berubah saat ia berusia 20 tahun. Suatu hari, sebuah Oke, Bu Melani. tiba-tiba seorang anak kecil. Semua orang di sekitar panik. Saat itu seorang Oke, yang lain monggo, ada yang bertanyakan? Apa yang menarik dari 25 poin ini yang Anda dapatkan? Silakan, boleh bercerita pengalaman Anda ketika menjelajahi 25 poin yang disampaikan di dalam laporan personality Anda. Silakan, apa yang menarik? Saya Pak Edi, boleh saya bertanya? Silakan, Bu Titis. Gini, saya sudah sempat membuat tugas yang Pak Edi berikan kepada saya. Di sini kan saya menemukan titik positif dan negatif saya. Cuma Halo? di Bu, suaranya kok kurang jelas. kurang jelas, Pak. Kalau sekarang udah jelas belum, Pak? Iya, sudah mulai jelas. Ini kan kemarin ada tugas dari Pak Edi kan untuk menentukan positif dan negatif dari hasil tesnya DISC.
Di saya itu ada hal negatif yang tidak ada pada diri saya, Pak. Saya tuh nggak suka bersaing, Pak. Tidak suka? Tapi di kemarin dari hasil tes itu tidak suka bersaing. Tidak suka bergaul. Dan tidak suka bersaing. Ini senang bersaing. Di sini Oh, ada tidak suka hasilnya bersaing. senang bersaing. Padahal senang bersaing. Padahal kenyataannya saya tuh nggak suka bersaing, Pak. Jiwa kompetitif saya tuh low banget. Hampir nggak senang, memang nggak suka. Tapi di sini ada hasilnya tuh senang bersaing. Kemudian ada lagi hasilnya licik dan suka mengakali. Saya tuh nggak pandai mengatur strategi, Pak. Orang-orang yang licik itu kan cenderung orang yang bisa berstrategi ya, terus bisa mengakali. Saya tuh lebih apa adanya, bukan ada apanya. Jadi ini apakah perlu saya abaikan, Pak, untuk hasil tes saya yang ada tulisan itu? Dan ada lagi di sini kepercayaan diri. Saya itu sebenarnya bukan orang yang percaya diri loh, Pak. Saya lebih suka itu bekerja di balik layar sebenarnya daripada harus tampil di depan, ngomong di depan itu. Saya lebih suka di balik layar sebenarnya. Ini bagaimana, Pak? Oke, bagus sekali pertanyaan Bu Titis. Bu, tadi saya sambil mendengar suaranya memang agak kurang jelas ya, tapi saya mencoba untuk menjawab ini. Yang pertama adalah kita dideteksi punya kekuatan senang bersaing. Oke, tapi pada kenyataannya kekuatan itu tidak saya miliki, bahkan saya nggak suka bersaing. Oke, betul ya? Maka bagaimana sikap kita pada saat ada keunggulan yang terdeteksi tetapi itu ternyata berbeda dengan kita? Maka ini harus ada respon sebagai pilihan. Apakah Anda perlu saat ini memperkuat jiwa bersaing Anda atau tidak? Apakah karir Anda, kehidupan Anda itu membutuhkan itu apa tidak? Kalau ternyata lingkungan itu baik-baik saja, bahkan tanpa Anda bersaing pun semua everything is okay, karena Anda sudah berada di kenyamanan tertentu, maka Anda tidak perlu memaksakan diri untuk bersaing. Gitu, Bu. Ya. Tetapi ketika Anda di organisasi yang penuh persaingan, Anda harus berkompetisi, ya, di mana kalau Anda nggak menang, Anda akan tersingkirkan, maka Anda mau tidak mau harus memperkuat daya saing Anda, daya bersaing Anda. Nah, bagaimana daya bersaing Anda itu nanti akan kami jelaskan di sesi berikutnya tentang quality keyword of leadership. Ya, nanti ditunggu ya Bu ya. Contoh, Anda dinyatakan orang yang percaya diri. Ya, tapi Anda merasa Pak saya lebih baik di balik layar. Oke. Ibu tadi cenderung S atau cenderung C, Bu? D, Pak. D sama S. Jadi C sama S ya. Oke. Hasil grafiknya itu D sama S sama setara. Oke. Berarti Anda termasuk orang-orang di tipe yang bawah. Kalau tipe DI kan tipe atas, ada tipe bawah. Tipe bawah C dan I itu memang cenderung dia tuh introvert. Ya. Lebih menyukai wilayah domestik, wilayah yang di dalam kantor, di dalam rumah, bukan orang lapangan yang kesana kemari, ya, bukan mencari prospek baru, bukan nembusi sana sini, bukan. Anda tuh bagus bekerja ketika sudah ditembusi, dia oke, Anda memfollow up dengan follow up agar kerjasama ini berjalan, syaratnya begini Pak, ini yang perlu ditandatangani, kelengkapannya begini, itu Anda. Ya, nah maka Anda adalah orang-orang yang memang bagusnya di balik layar, seperti itu. Ya, jadi nanti ini memang perlu diskusi secara lebih intensif Bu ya. Tapi paling nggak Bu itu sudah memahami, oke memahami. Nah, this profile ini sangat dibutuhkan bagi Anda yang merasa kalau ini aku belum punya, karirku mandek. Bisnisku mandek, padahal ini sangat penting nih. Maka Anda perlu belajar untuk memulai sebuah perilaku baru atau
kebiasaan baru itu. Karena menurut DIS semua ini bisa dipelajari, Bu. Ya, percaya diri itu bisa dipelajari kok. Ya, jadi kita nanti sesuai dengan kebutuhan. Kita sesuai dengan kebutuhan. Ya, mungkin perusahaan kita yang dulu dipegang oleh suami, ternyata suami sekarang bergabung dengan perusahaan yang lebih besar, diundang perusahaan lebih besar, sehingga perusahaan ini mau nggak mau diserahkan ke kita sebagai istrinya, ya, maka mungkin karena tekanan Anda akan berubah adapted menjadi D atau C. Bu, lihat Bu, di grafik Bu, ketika adapted D sama I-nya naik nggak Bu? Ya, sebentar Pak, saya lihat dulu. Nah, ini penting ya teman-teman sekalian ya. Saya membahas punya salah satu peserta Bu Titis, tapi Anda tolong juga melihat di grafik itu apa tipe-tipe mana yang ketika ada tekanan, mana yang naik, mana yang turun. Kelihatan Bu? Ini yang saya lihat yang apa namanya, most atau yang less Pak? Yang most apa yang less Pak yang saya lihat? Yang Anda lihat adalah yang dari natural ke adapted itu, grafik merahnya, ya merah-merahnya itu yang stabil mana, yang naik mana, yang turun mana, Bu? Dari berubah dari natural ke adapted. Oke. Ini yang stabil di S, Pak. S itu nggak terlalu melenceng untuk nilainya. Yang tetap S ya. Ya, S-nya yang tetap. Terus C-nya? Nah, kalau C-nya ada perbedaan angka, Pak. Turun atau naik? Kalau adaptifnya turun, kalau naturalnya naik. Oke, berarti cenderung bacanya gini Bu, dari natural ke adapted naik atau turun? Natural ke adaptif turun. Oke, dari natural ke adapted turun ya. Ya. Kemudian yang I-nya naik. Dari natural ke adaptifnya naik. Naik, I-nya naik. D-nya? D-nya turun. Oke, turun. Turunnya nggak banyak sih, Pak. Nggak banyak ya. Nah, berarti ketika ada tekanan, Bu, I Anda yang kemampuan berkomunikasi cenderung naik. Ya, itu yang terjadi dari analisa grafik itu. Jadi kalau Anda dalam kondisi terpaksa banget itu, Anda akan berani berkomunikasi, berani ngomong, berani ketemu orang itu akhirnya berani dalam kondisi terpaksa, tertekan. Karena dipaksa keadaan, Anda bisa berubah dari introvert menjadi ekstrovert. Itu indikator dari grafik itu bisa membaca sampai segitunya, Bu Titis. Jadi jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Oke ya, oke, baik. Monggo yang lain jika ada pertanyaan. Makasih Pak Edi. Ya, makasih Bu Titis. Nah, jika sudah tidak ada, kita akan lanjut nih ya. Kita akan lanjut. Oke, monggo Bu Lili. Saya tertarik tadi untuk membaca grafik. Dari natural ke adaptif itu, saya kan tadi C ya cenderungnya. Oke. C dan S dan C-nya itu tetap dari natural ke adaptif. Tapi justru yang naik itu adalah I. D-nya turun sedikit gitu. Jadi S dan C itu relatif tetap dari natural ke adaptif ya, S dan C-nya relatif tetap. Tapi I-nya itu naik. D-nya turun sedikit. Oke. Yang paling tinggi mana Bu? S atau C yang paling tinggi? C. Oh C ya, baik. Jadi Ibu memang tipenya C, tapi ketika ada tekanan, itu kemampuan I Anda menguat Bu, dalam berkomunikasi. D-nya turun. Nah, D-nya turun, turunnya coba lihat, di bawah I atau? Iya, di bawah I. Oh iya, berarti Anda ketika tekanan menguat itu, Anda lebih mengedepankan kemampuan berkomunikasi Anda.
Ya, dan dengan komunikasi yang baik, ternyata Anda bisa menggerakkan orang lain sehingga D-nya tidak terlalu kuat, nggak masalah. Karena dengan komunikasi yang baik, Anda sudah bisa menggerakkan orang, begitu Bu, bisa mengatur orang. Iya. Sama satu lagi mungkin saya agak ini Pak Edi, yang ini saya sudah sesuai arahan panjenengan untuk membuat nanti dibesarkan ya. Ini umumnya saya itu kan kebanyakan betul saya banget katanya gitu ya. Namun ini yang saya itu yang agak mungkin ini seperti yang panjenengan sampaikan bahwa memang ada hal-hal yang kelemahan itu sudah mulai menipis hanya. Ya, termasuk misalnya pesimistis. Kayaknya saya enggak, itu sudah mulai kelemahan utama ya, nomor 5 ya. Berarti sudah bisa diatasi, Bu. Ya, kemudian terlalu perfeksionis masih, kaku, murung, menarik diri. Ini yang sangat tidak saya banget gitu. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah, ya betul. Kaku, murung, menarik diri, jarang tersenyum, padahal saya tuh katanya ramah, katanya begitu. Jadi ini saya kemudian mudah mencurigai orang lain. Ini alhamdulillah mungkin karena saya sudah senior ya, hampir pensiun kalau guru besar saya nggak turun. Ya, mungkin akan pensiun gitu ya. Iya betul. Emang dulu pernah agak sering mencurigai, Bu? Enggak juga sih sebenarnya, ini makanya yang saya justru feeling aja gitu, tidak mencurigai, hanya sepintas ini orang kayaknya. Jadi saya kalau bicara dengan orang itu baru ketemu kenal ini suka ada insight gitu. Itu hanya itu aja. Tapi ya suka mengingat pada hal-hal yang negatif. Itu juga alhamdulillah sudah tidak gitu ya. Kemudian terlalu suka mengkritik orang lain, itu juga tidak saya, mungkin iya dulunya, tetapi sudah mulai menggigit. Terus yang saya aneh itu yang terlalu misterius ini. Kayaknya saya maksudnya bagaimana gitu ya? Ini terlalu misterius karena saya kira ketika kita sudah banyak dikatakan bahwa ya misalnya salah satu indikator dosen disenangi dan bisa menginspire mahasiswa itu yang kalau bimbingan senang ketemu, dikejar-kejar, malah bukan takut gitu. Nah berarti kan saya tidak misterius Pak Edi. Iya, enggak. Terlalu misterius itu bagaimana gitu maksudnya? Sebentar, Bu, di nilainya yang paling tinggi C ya, Bu ya? J, paling tinggi C. Nah, C itu memang memiliki kelemahan, dikatakan terlalu misterius karena sulit ditebak, karena dia itu menutup diri, ya, dan tidak mau tidak mudah mau terbuka dengan orang lain. Iya betul. Ternyata memang betul Bu, kita itu kan sekarang sedang menuju perjalanan dari diri ego menuju diri yang terbaik, diri ideal kita kan. Kalau kekuatan kita semakin bertambah kebaikannya, ya, sementara kelemahannya semakin berkurang, itu berarti kita on the right track. Itu bagus, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini saya senang banget manfaatnya luar biasa gitu. Siapa Ya, tahu Bu. jadi alhamdulillah kalau panjenengan bisa berbagi kebaikan nanti saya untuk masalah ini. Kebetulan saya dosen entrepreneurship juga, jadi relate dengan hal ini. Alhamdulillah lagi. Terima kasih Bu Zaki ya sudah menginspirasi saya untuk ikut dan berkenalan dengan Bu. Edi yang luar biasa. Alhamdulillah. Matur nuwun, itu saja. Ya, baik Bu. Oke teman-teman ya, jadi pengalaman Bu Lili ini penting banget. Jadi kalau Anda menemukan catatan kelemahan itu sudah mulai berkurang, ya alhamdulillah jawabnya begitu. Iya. Justru yang tidak baik adalah kalau kekuatan Anda justru berkurang. Di situ terdeteksi satu kekuatan dalam kepemimpinan, ada 12 keunggulan, tapi kok ternyata Anda hanya 2 tok keunggulan Anda, ini berarti Anda punya PR yang besar. Tolong ya perhatikan masing-masing di personality-nya, ya.
Jika kekuatan Anda harusnya 12 ada, tapi ternyata kok hanya 2 tok, berarti PR Anda besar. Oke. Nah, bagi Anda yang sedang, ini kayaknya kalau Bu Lili sudah enggak ya, karena sudah di puncak karir, sedang meniti karir, sedang mengembangkan organisasi, tolong perhatikan yang poin nomor 22. Itu adalah kunci sukses Anda. Anda amati lagi lebih dalam, insya Allah. Bu Yakiah tadi disinggung sama Bu Lili, makasih Bu Yakiah katanya. Iya Pak Di, Bu Lili semangat langsung ngelihat ini Pak di share layar. Iya. Bu Lili itu luar biasa Pak Di. Beliau itu sudah ya dokter tapi semangatnya luar biasa itu dalam hal belajar menginspirasi. Betul sekali. Bukan luar biasa Bu Yakiah, biasa di luar sistem outsider. Outsider. Tenangnya merendah itu Pak. Nah, Pak Edi, Bu Lili itu. Iya, oke. Tapi ini menarik dengan diskusi kita, yang lain bisa mendengarkan, akhirnya bisa memanfaatkan laporan ini di sini menjadi lebih hidup ya, lebih nyata ya, langsung bisa kita jadikan bahan refleksi yang yang praktis gitu, yang simple. Luar biasa ini ilmu yang luar biasa Pak Edi. Iya Bu, jadi banyak yang mengikuti, Masya Allah ini luar biasa. Ya, harapan saya Bu Lili memahami bukan hanya di aspek tipe ibu saja ya, tapi Anda mulai memahami yang lain, konsep DI seperti ini. Betul. Ya, bahkan harapan saya, Anda dengan melihat perilaku sahabat-sahabat atau anak-anak kita, saudara kita atau suami kita, Anda sudah bisa menebak nih mereka. Kayaknya orangnya kalau kayak gini D. Oh dia I, oh ini C. Iya betul, kalau suami mungkin sudah ini ya, untuk menantu saya. Alhamdulillah, matur nuwun, ini nanti bisa ini untuk Pak Bu Lili, ini ya, untuk bekal memilih menantu ini. Betul. Suami, menantu jangan salah. Kita contohkan sama anak kita. Ya, ini saya baru punya menantu laki-laki ya. Nanti kalau menantu saya perempuan itu yang harus lebih aware saya. Semoga ilmu Pak Edi ini insya Allah berkah gitu. Iya Bu, amin. Ya. Makasih Bu Lili. Oke. Pak Edi, nyambung pertanyaan bisa Pak? Oh boleh. Izin nyambung pertanyaan tadi yang Pak Edi sampaikan tadi ya Bu Lili tadi kan. Jadi ketika kekuatan kita itu dipertajam, apakah dampaknya, impact-nya akan memperlemah kelemahan, maksudnya mengurangi ataupun memitigasi ya kelemahan? Iya, jadi ada 2 pendapat Bu. Yang pertama adalah fokus pada kehebatanmu, dan ketika kamu sudah melakukan semua kehebatanmu itu, maka kelemahanmu akan berkurang dengan sendirinya. Ya, artinya saat kita tampil dengan semua keunggulan kita, maka tentunya yang negatif tadi menjadi tidak punya kesempatan untuk muncul. Begitu ya. Oke, itu betul. Tapi yang kedua adalah manakala kelemahan kita itu ternyata kalau kekuatan kita ternyata tidak maksimal munculnya, sehingga ketika kita menghadapi sebuah masalah, justru kelemahan kita ini menjadi penghambat kita untuk maju, maka kita harus berusaha untuk mengeliminasi kelemahan kita. Ya, sebagai contoh nih, Bu Yakiah adalah orang yang sebenarnya mudah marah, itu kelemahan. Tapi Anda tuh pengennya bat terus. Oke? Tapi ketika ada bat terus, kemudian kok masih dengan nada marah, dan nada marah itu membuat tim menjadi tidak nyaman, maka kelemahan ini harus diperhatikan. Karena dia bisa jadi muncul pada saat kita menjalankan keunggulan kita. Kita tidak sadar bahwa ternyata kita tuh ngomongnya terlalu keras, sehingga ini bisa menimbulkan mispersepsi dari tim kita. Ya, tapi kalau kita kemudian bisa ngomong dengan baik, kemudian juga dengan nadanya, amarahnya bisa kita kendalikan, maka otomatis saat kita fokus pada keunggulan kita itu, otomatis
nada-nada marah itu akan hilang sendiri karena kita sudah bisa mengelolanya. Jadi indikatornya adalah saat kelemahan kita menimbulkan masalah dalam organisasi, masih diprotes oleh orang lain, berarti itu perlu perhatian. Tapi saat kita sudah tampil dengan kehebatan dan kemudian keluhan-keluhan tentang diri kita sudah mulai menghilang atau tidak ada lagi, berarti kita sudah berhasil menunjukkan keunggulan dan kelemahannya bisa tereliminasi dengan sendirinya, Bu. Indikatornya itu, Bu. Jadi bisa jadi itu bukan hilang, tetapi itu tuh tertutup ya dengan kelebihan tadi ya. Ya, karena kita sudah menunjukkan kelebihannya, kekuatan kita, sehingga orang fokus ke situ, kita juga fokus ke situ, ya. Dan kita muncul dari kayak alarm lah ya, alarm. Oh ini kalau kita situasi begini akan muncul nih kelemahan kita gitu ya. Betul. Dan tidak ada keluhan di organisasi. Karena orang melihat keunggulan kita, mungkin kelemahan kita yang muncul sedikit dianggap wis rak apa-apa wis gitu. Orang bisa menerima, memaafkan. Gitu ya, Bu ya. Oke. Ya, jadi kalau kalau saran saya bagi kita-kita yang sedang membangun organisasi, Anda fokus dengan kekuatan Anda dimaksimalkan, kemudian minta masukan dari mereka, kira-kira apa yang perlu saya perbaiki? Saya butuh masukan dari Anda. Ya. Kalau dari masukan-masukan itu ternyata tidak ada yang menyinggung kelemahan kita, oh berarti aman, Bu, tidak masalah. Oke, kenapa? Karena ini juga dikaitkan dengan kematangan tim kita juga. Kematangan tim itu kadang-kadang ada yang aleman, baperan, itu banyak protes ya kan. Tapi kalau mereka sudah matang-matang, mereka bisa memahami, bisa menerima. Gitu. Apalagi mereka sudah tahu disk profile semua, wah mereka lebih siap untuk memahami kita. Ya, oke. Begitu Bu Yakiah. Saya mau lanjutkan dulu ya Bu. Ya, siapa ini? Oke, saya butuh komentar di chat. Gimana? Masih semangat untuk mengikuti poin yang terakhir ini tentang keyword leadership? Apakah masih bersemangat semuanya? Silakan komen di chat. Oh, terima kasih Bu Lili. Semangat selalu. Ya, saya sambil minum kopi ini. Oke, Pak Suryadi, terima kasih. Bu Lisa, terima kasih, semangat. Aduh, Bu Titis, 1000%. Oke, Mas Amirul, masih semangat? Oke. Semangat selalu. Ya. Oke, Mas Adian, semangat, Coach. Mas Hanif, jos. Oke. Kak Syaimas, masih semangat. Oke ya, baik. Teman sekalian, ini diskusi kita semakin hangat, semakin malam, semakin panas ya. Kita akan masuk ke materi berikutnya yang akan saya sampaikan, yaitu tentang aplikasi dari 8 keywords of leadership. Nah, ini penting ini untuk pembekalan kepemimpinan ya. Saya yakin Anda semua adalah seorang pemimpin dan kita harus memahami bahwa kepemimpinan itu yang akan menentukan sebuah organisasi itu membesar atau mengecil, ya semakin kuat atau semakin lemah ya. Oke, mudah-mudahan kita sekarang menjadi ada tambahan referensi tentang bagaimana meningkatkan kualitas kepemimpinan kita. Nah, ini modelnya seperti ini, 8 keywords of leadership ini, di mana Anda melihat di situ ada 8 kata, ya kata-kata kunci di situ. Ada DISC, oke, ya. Kemudian di sampingnya itu ada banyak kata-kata kunci yang menunjukkan keyword of leadership, kata kunci kepemimpinan. Contoh nih, kita coba lihat ke D. D ini kata-kata yang tengah adalah result atau orientasi mencapai hasil. Kemudian kata result ini diapit oleh 2 kata yang lain yaitu challenge dan action. Oke.
Ini menunjukkan bahwa tipe-tipe dominan ini adalah tipe-tipe orang yang berorientasi bahwa mencapai target itu harus dengan diulang-ulang tentang pencapaian hasil. Nah, itu. Terus dia akan mencapai hasil, mengejar hasil, target berapa, itu dia seperti itu. Dan dua pilar yang akan dia lakukan adalah tentang challenge dan action. Oke. Ya, riset sebagai orientasi D, kemudian diapit oleh dua strategi yaitu challenge, tantangan, dan action, segera action. Dengan I, beda dengan I. I mengatakan bahwa menjadi pemimpin untuk bisa mencapai target, dia harus mengalirkan energi antusias kepada tim, menghadirkan spirit, energi yang positif yang besar agar tim itu bersemangat. Ya. Dan ini diapit oleh dua strategi dia, yaitu collaboration atau kerjasama dan action. Oke. Tipe S beda lagi. Untuk mencapai target, dia harus menunjukkan dukungan penuh kepada tim dan kepada siapapun. Support. Diapit dua strategi utama yaitu collaboration, kerjasama dengan tim harus kerjasama internal, ya termasuk dengan kerjasama dengan pihak lain, dan juga menjaga stability, ya quality, ya itu ada di stability itu. Sedangkan C mengatakan bahwa target hanya bisa dicapai kalau kita mengedepankan akurasi atau perhitungan yang tepat, perencanaan yang tepat, data yang tepat, perhitungan yang tepat. Maka itu target akan bisa dicapai dengan baik. Dan dua pilarnya adalah stability dan challenge. Kesimpulannya begitu. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Nah, saya ingin menyampaikan pemahaman tugas pemimpin bisnis itu ada 3, yaitu how to lead yourself, memimpin diri Anda sendiri, how to lead your team, bagaimana memimpin tim, dan bagaimana how to lead your result, bagaimana memimpin pencapaian target-target Anda. Oke, target organisasi. Ini tanggung jawab seorang pemimpin. Maka seorang pemimpin itu surganya luas banget pintunya, ya, karena tanggung jawabnya besar. Ya, tanggung jawab besar. Oke. Nah, this profile ini memandu kita untuk mengajarkan cara melit diri Anda, ya, dengan konsep di sini Anda jadi tahu kekuatan Anda, keunggulan. Kemudian bagaimana cara melit tim Anda jadi tahu berhadapan dengan orang C seperti ini, orang I seperti ini, gitu ya. Dan kemudian juga membantu Anda untuk how to lead your result, bagaimana cara mencapai target. Oke. Nah, kita akan bahas bagaimana cara mencapai target. Nah, ini kita bahas satu persatu. Perhatian untuk yang tipe dominan. Dikatakan pemimpin tipe D dalam mencapai target selalu fokus pada pencapaian hasil nyata. Itulah cara satu-satunya mencapai target. Hasil nyata harus selalu dipantau, dipantengin, selalu diulang-ulang, dijadikan evaluasi harian kalau perlu. Hasilnya gimana? Ya, dia adalah pemimpin yang fokus pada hasil. Ya, fokus pada hasil diyakini membuat target mudah tercapai. Itu orang D begitu. Maka strategi utama dia adalah challenge. Pemimpin dengan tipe D cenderung memotivasi tim dengan menetapkan tantangan yang ambisius dan menembus batas. Oke? Ya. Tapi sebenarnya tantangan ini sebenarnya bukan hanya untuk tim, tapi untuk dirinya sendiri. Karena dia memang suka untuk mengalahkan tantangan, ya, menghadapi tantangan, mengatasi tantangan. Itu tipe-tipe orang D. Jadi kalau orang D ini nggak ada tantangan, mereka tuh akan melempem, ya. Maka pura-puranya dia ngasih tantangan ke timnya, padahal sebenarnya untuk dirinya sendiri. Oke, ya. Ini tipe dominan. Yang kedua, strateginya adalah action. Nah, ini leader yang tipe dominan, ini jangan lupa nih dua pilar ini. Segera ambil inisiatif untuk segera mengambil tindakan-tindakan yang cepat. Ya, jangan tunda-tunda waktu. Ya, fokuslah pada eksekusi. Kapan diselesaikan? Ya, laporannya kapan? Nah, ini Anda harus punya gaya seperti itu.
Ini yang D tadi. Mas Ian, halo Mas Ian, masih monitor? Masih Pak Edi. Oke, betul nggak Anda suka seperti ini? Kurang lebih. Nah, kurang lebih ya. Tolong ini jadikan pelengkap dalam nanti Anda mengatur strategi ya. Siap. Oke, ini yang D apa namanya boleh berkomentar, tapi inilah tip dari kami ya, dari this profile ini terhadap diri Anda ya. Karena orang D ini bukan tipe orang yang suka omon-omon. Langsung cari tantangan baru dan segera action. Lihat di grafik itu ya, di lingkaran itu ya, hasil di tengah, diapit, challenge, dan action itu pada D. Oke. Sekarang kita akan fokus melihat ke yang I. Oke, tipe I. Pemimpin tipe I dalam mencapai target selalu fokus pada memberi semangat, optimisme, dan motivasi pada tim. Ya, fokus pada memberi energi tim diyakini membuat target semakin mudah tercapai. Orang-orang itu lebih senang membuat timnya itu termotivasi dulu. Karena itulah cara untuk agar target itu bisa dicapai. Tolong ya, tolong diperhatikan ini perbedaan cara berpikir D sama orang I. Kalau D itu mengatakan target akan tercapai kalau target hasil itu selalu diingat-ingat terus, diomongin terus, ya. Hasilnya selalu dievaluasi terus, ya. Oke. Sedangkan I, oke, target ada, tapi aku harus memberi semangat kepada tim, optimis, semangat. Nah ini, karena dengan itu akan semakin mudah untuk diarahkan mengejar target gitu. Nah, strategi utama yang harus Anda lakukan, wahai para I, jangan cuma ngomong doang, jangan cuma menjadi motivator doang ya. Tolong segera rumuskan actionnya. Ya, ambil inisiatif untuk mendorong tindakan nyata yang cepat. Ya, jangan suka menunda-nunda dan segera fokus pada eksekusi. Ini penting buat Anda. Karena orang I cenderung nanti sukanya omon-omon. Hati-hati, maka harus ada action plan yang nyata. Dan yang kedua, kembangkan collaboration. Nah ini, ya, mereka mendorong kerjasama yang solid dalam tim, serta mendorong kerjasama dengan pihak eksternal untuk bisa mencapai target. Oke ya, ini ciri khas orang I adalah pada kolaborasi dibandingkan dengan D. Kalau D itu kenapa kolaborasi tidak muncul? Karena dia sangat yakin dengan kemampuan dirinya, sangat yakin dengan kemampuan yang dimiliki. Ya, sehingga kolaborasi itu tidak menjadi option dengan pihak lain. Tapi cukup dengan tim kerja, kemudian kerjasama yang baik, kejar target gitu. Ya, oke. Ya, Pak Edi, apakah nanti dia tidak boleh ambil collaboration? Boleh, nggak masalah. Anda mengambil yang manapun nggak masalah. Tapi hari ini saya ingin menunjukkan kekhasan gaya masing-masing tipe. Itu dulu ya. Kalau dalam pelaksanaan nanti menurut Anda mana yang pas, boleh Anda pakai yang lainnya. Tapi ini saya sekarang fokus menjelaskan tipe yang disarankan, strategi yang disarankan setiap tipe kepribadian. Kata kuncinya, berdasarkan kata kunci. Oke? Yang I siapa ya? Yang I di sini mungkin boleh komen deh. Saya ingin tahu yang I komennya gimana nih dengan rekomendasi leadership ini. Pak siapa ya? Saya Pak Edi. Bu I, Bu I itu Bu Zakia ya Bu. Ibu betul gini atau lebih cenderung ke? Saya kan I sama D Pak Edi. Iya betul. Gaya leadership Anda cenderung yang mana nih? Kalau leadershipnya sepertinya ke I ya. Iya, berarti Anda akan optimis bisa mencapai target kalau timnya itu diberi semangat, optimisme, dan termotivasi, betul? Dan saya melihat kelemahan saya itu ya itu ternyata benar waktu di 25 itu saya tuh senengnya kalau sudah ada yang ini saya menyerahkan pekerjaan itu pada yang lain. Iya itu Bu. Oke. Ya itu Jadi, delegasi gitu loh Bro. Padahal yang didelegasikan belum siap gitu ya Bu. Jadi saya cenderungnya gitu. Jadi saya konsep gitu-gitu tahu terus sudah itu saya serahkan sama yang lain gitu. Coba Bu,
Bu, saya ingin tahu Bu Zakia, yang poin 22 bilang apa, Bu? Poin 22, sebentar saya baca. Poin 22, dapat lebih berprestasi apabila mereka melakukan pengorganisasian, tidak berbicara terlalu banyak, dan belajar menghargai waktu. Oh, oke. Itu Bu. Kira-kira cocok nggak, Bu? Cocok. Terus sama ini nih, makanya yang tadi saya bilang, sebentar, suka menyerahkan pekerjaan pada orang lain. Mana ya? Mana sih? Ya teman-teman, silakan Anda juga ikut berpetualang dalam personality Anda. Ini menarik ini ya. Ya, jadi sebuah kajian. Saya banyak cocok. Banyak yang cocoknya, hampir 90%-nya cocok. Iya, Bu. Bedanya adalah kata-kata yang dipilih di sini adalah kata-kata tentang dunia kerja dan organisasi, Bu. Jadi sangat applicable. Oke ya. Oke. Lanjut, Bu. Mana ya tadi ya? Ya, nanti dicari dulu ya. Nanti kalau ketemu bisa kita diskusi lagi nih. Ya, Pak Edi. Saya akan langsung lanjut ke tipe, oke tadi di chat ada yang bilang Pak, siapa nih, Pak Suryadi, I, Hanif, I. Kalau most itu berarti apa ya? Most itu adapted ya. Oke, Hanif, kamu ini perlu pertimbangkan ini tipe influence ini betulkah seperti itu? Karena ini nggak gampang, karena tipe influence ini untuk menjadi leader yang memotivasi, Anda harus kelihatan antusias dulu. Coba Anda lihat kata-kata tengah di I yang merah itu kan antusiasme. Kekuatan Anda di antusiasme. Jadi kalau Anda seorang I, tapi kok belum muncul antusiasnya, masih cenderung santai, kemudian kelihatan murung, kelihatan tertutup, pendiam, Anda nggak bisa memunculkan energi, memotivasi tim, nggak bisa. Anda perlu belajar dulu. Oke ya. Ini para I. Halo I. Ini saya mudah-mudahan membuat orang-orang I mulai tersinggung nih, tersinggung dengan bahagia ya. Oke. Kita akan lanjut nih. Tipe berikutnya adalah tipe steady. Perhatikan para steady. Jika Anda ingin memperkuat leadership Anda, perhatikan rekomendasi dari DIS. Pemimpin tipe S dalam mencapai target selalu fokus pada memberikan dukungan emosional pada tim dulu. Waduh, ya. Semua timnya disayang semua nih. Menciptakan suasana yang stabil dan harmonis. Karena dia yakin dengan tim yang solid, ya, yang rukun, yang guyup, wah itu lebih mudah diarahkan untuk mencapai target. Walaupun alon-alon asal kelakon. Nah, ini adalah tipe pemimpin tipe D. Kok tipe D? Tipe S. Cara ini diyakini membuat target akan mudah tercapai. Lihat ya. Karena dia S ini, kata yang ada di tengah di lingkaran S itu ada support. Dia akan mendukung timnya, bahkan akan mendukung organisasi lain. Ya, untuk mencapai target itu dia siap mendukung siapapun sebenarnya. Ya, strategi utamanya adalah dua kata yang mengapitnya adalah collaboration. Ya, oke, collaboration itu artinya kerjasama. Ya, cuman di sini diartikan mereka mendorong kerjasama yang solid dalam tim serta memastikan setiap anggota merasa dihargai dan menjadi bagian dari kelompok yang sangat kuat. Ini collaboration-nya. Orang-orang steady ini lebih kepada internal timnya. Beda collaboration dengan I. Kalau I, ya tim kerjasama, tapi dia juga kerjasama dengan pihak luar, ya. Karena ekstrovert. Sedangkan yang steady ini cenderung memperkuat kerjasama tim. Yang kedua adalah stability. Dia harus menjaga stabilitas, mendorong kualitas dan detail. Tidak puas dengan hasil yang biasa aja. Mereka fokus pada proses dan sistem untuk memastikan konsistensi. Jadi mereka menyadari ya
karena tidak terlalu agresif, tidak terlalu hura-hura, tidak terlalu mencolok gaya-gaya mereka, maka daya saingnya tuh diarahkan kepada kualitas produk, ya, sistem yang stabil, ya. Ini orang-orang steady, strateginya diarahkan seperti itu. Cenderung ini yang disarankan seperti itu, ya, oke ya. Nah, karena menurut dia stabilitas itu adalah modal terpenting di dalam melakukan perlombaan atau melakukan kompetisi. Ya, kalau perusahaan nggak stabil, itu pasti akan mengganggu mesin-mesin yang lain. Nah, ini nih, ya, oke ya, tipe steady. Tolong Anda perhatikan dulu, Anda perhatikan ya, Anda resapi dulu. Kemudian kita masuk ke yang C. Tipe compliant. Oke, perhatikan di huruf C yang oranye itu ya, itu tengahnya adalah accuracy. Accuracy. Pemimpin tipe C dalam mencapai target selalu fokus pada menjunjung tinggi presisi dan kualitas. Memastikan semua pekerjaan dilakukan dengan benar dan sesuai standar yang tinggi. Wah, ini tuh SOP banget nih. Cara ini dia yakini membuat target akan mudah tercapai. Ini cara berpikir seorang compliant. Maka strategi utama dia selain tadi dengan menjaga akurasi, disarankan ini dia menjaga stabilitas internal ya. Mendorong kualitas dan detail, tidak puas dengan hasil yang biasa saja nih ya. Mereka fokus pada proses dan sistem untuk memastikan konsistensi. Sekaligus ini ya disarankan dia memiliki challenge, menciptakan challenge, menyukai tantangan untuk menjadi yang terbaik. Oke. Harus ada tantangan, harus berani menantang diri sendiri untuk menciptakan produk yang terbaik, layanan yang terbaik. Ya. Terus berusaha memperbaiki diri. Dia melakukan riset-riset sebanyak mungkin untuk mengetahui di mana kelemahan-kelemahan yang masih ada dan harus segera diperbaiki. Ya, karena puncak dari prestasi dia adalah ketika bisa menghasilkan layanan, barang atau jasa yang berkualitas. Maka dia akan meriset, ya, menganalisa data untuk bagaimana menjadi the best atau menjadi juara. Ini gaya-gaya orang compliant. Oke ya. Tolong Anda pahami ini kalau Anda menjadi leader, disarankan Anda melakukan seperti ini yang utama, ya. Oke. Nah, berikutnya, aplikasi keywords. Ini saya ingin memberikan sebuah ibaratnya hal-hal yang penting ya, catatan ya. Aplikasi keywords bukan tentang menjadi ahli di semua area. Jadi Anda sebagai pemimpin, jangan berpikir kita itu harus menjadi ahli di semua area. Melainkan tentang memahami kata-kata kunci mana yang paling kuat pada diri Anda dan bagaimana menggunakannya secara efektif. Ini tujuannya itu. Nah, perhatikan yang ini ya. Seorang pemimpin yang hebat itu tahu kapan harus fokus pada action. Ini ciri-ciri wilayah D. Oke, ya. Kapan harus segera action untuk memenuhi tenggat waktu yang mendesak? Oke. Kapan harus mengandalkan antusiasme? I, ini wilayah I, untuk membangkitkan semangat tim? Yes, ini penting juga. Dan kapan harus memberikan support? Ini wilayah S, kepada anggota tim yang sedang kesulitan atau departemen yang sedang bermasalah. Dan kapan harus memastikan accuracy, ya, yang wilayah C, untuk menjaga kualitas layanan, kualitas proyek, kualitas barang atau jasa. Nah, ini kesimpulannya di situ. Bahwa Anda sebagai leader itu harus tahu kapan harus action, kapan harus memberi semangat, kapan harus memberikan dukungan bagi yang kesulitan, dan kapan ini harus akurat untuk menjaga kualitas. Nah, ini ya. Jadi masing-masing punya gaya, tapi Anda harus menyadari bahwa seorang leader itu harus tahu kapan saatnya saya harus fokus pada action. Nah, oke ya. Kapan harus fokus pada antusias, kapan harus fokus pada menyelesaikan masalah yang membutuhkan,
dan harus jangan lupa untuk selalu menjaga kualitas itu. Oke ya, mudah-mudahan ini menjadi semakin clear. Oke ya. Nah, dengan memahami model ini, seorang pemimpin ya itu akan bisa mengoptimalkan kekuatan diri Anda, ya, memimpin dengan gaya yang paling alami dan efektif bagi Anda, ya. Yang D, gunakan gaya D sambil memahami kata-kata kunci tim Anda yang lain, ya. Oke ya. Oke, jika Anda mengangkat leader yang S, maka perhatikan gaya dia seperti itu. Ya. Tapi Anda harus siap untuk menanyakan kapan action, ya, kapan harus memberi semangat ya kepada semuanya juga gitu. Dan membantu Anda untuk mengembangkan diri, mengidentifikasi keyword yang kurang kuat pada diri mereka dan berupaya meningkatkannya melalui proses belajar. Terus Anda harus belajar. Keyword-keyword ini harus Anda pahami dan nanti Anda laksanakan. Kemudian juga membantu leader membangun komunikasi efektif dengan tim, mampu berkomunikasi dengan keyword yang tepat pada tim. Ya, perhatikan ketika Anda punya tim yang bermacam-macam, ya, Anda harus mampu mengidentifikasi dia, apakah dia itu DI orang atas atau CS orang bawah, ya, itu. Sehingga Anda bisa memilih kata-kata kunci untuk berkomunikasi dengan mereka, untuk menggerakkan mereka. Ya. Membangun tim yang seimbang. Nah, ini membantu kita membangun tim. Ya, bahwa tim yang sukses membutuhkan kombinasi dari semua keyword ini. Ya. Dan merekrut atau mendelegasikan tugas kepada individu yang dapat melengkapi kekurangan mereka. Jadi, kita bisa memilih orang-orang untuk melengkapi kita. Ya, kalau ada D, Anda butuh orang yang bisa mendampingi Anda untuk ngurus organisasi. Ya, carilah orang S yang diagonal. Kalau Anda I, untuk menjadi partner bisnis Anda, orang kepercayaan Anda, carilah orang C. Ini diagonal, I dan C pasangan yang ideal. Gitu, ya. Nah, ya, ini. Jadi Anda akan tahu caranya untuk mengaplikasikan kata-kata kunci ini. Demikian. Dan kemudian nah, ini tip formasi terbaik. Jika boleh memilih, ya, oke. Maka disarankan carilah yang pasangan yang diagonal. D dengan S, ya, itu pasangan diagonal tim kita, atau I dengan C. Bu Lili sama Bu Lili tadi C ya, Bu ya? Dia laras, Pak. Oke. Ini kalau Bu Zakiah I, ini pasangan yang ideal nih. Cocok ya dengan Bu Zak. Dari dulu udah cocok ya, Bu. Ya, oke. Itu idealnya itu ya, saling diagonal. Tetapi manakala tidak ada, maka boleh dari satu sisi. Contoh D dengan C. Ya. Ya, cuman kelemahannya adalah perhatikan kalau D dengan C ini dipasangkan, maka orientasinya adalah tugas, pekerjaan, sistem, prosedur. Ya, orientasi ke people, ke manusia, ke tim itu jadi berkurang. Nah, atau bisa dengan I dan S. Ini kalau nggak salah ini Bu Zakiah sama Bu Made. Ini I dan S. Bisa berpasangan, tapi ini orientasinya adalah membina tim, ya, membina orang-orang, ya, ke situ. Ya, yang fokus untuk mengerjakan target, membuat terobosan-terobosan menjadi kurang, ya, menjadi berkurang. Oke, jadi tolong Anda perhatikan kombinasi-kombinasi ini, kira-kira mana yang perlu untuk diciptakan di dalam organisasi kita, gitu. Ya, termasuk di dalam rumah tangga, ya, rumah tangga idealnya ya suami D, istrinya S. Wah, tapi udah terlanjur gimana? Sama-sama D, ya, saling menerima. Itu sama-sama kenceng do kenceng, ya, harus diterima, dimaklumi, tapi harus saling menghargai. Oke, ya, saling menghargai, harus memahami itu. Oke, demikian teman-teman sekalian. Kemudian ya, apakah sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Sampai di formasi leadership, barangkali yang mau ditanyakan. Apa manfaatnya bagi Anda dengan kata kunci keyword ini? Silakan Anda
komen di chat ya, apa manfaat yang Anda dapat setelah memahami tentang keyword leadership. Monggo silakan berkomentar. Wah, ternyata menarik, bermanfaat sekali. Saya jadi terinspirasi. Silakan. Ya, saya beri waktu 2 menit untuk bikin komentar atau kesan dari keyword leadership ini. Silakan. Sambil menunggu yang lain boleh bertanya. Monggo. Mas Hanif, saya harus semangat. Ya, jadi Mas Hanif kayaknya sudah bisa memahami bahwa kalau kamu ini cenderung ke I, kemudian ingin menerapkan konsep leadership bergaya I, semangat itu harus kamu kobarkan dalam diri kamu, Mas Hanif. Betul, betul sekali. Kesimpulan yang sangat cerdas ini. Oke, Bu Lili, mengoptimalkan kelebihan dan menekan kekurangan sehingga saling menyempurnakan. Good. Ya, ini kesimpulan yang sangat wisdom. Wah, sangat bijaksana. Bu Zakiyah, jadi dapat insight untuk kolaborasi tim. Ini tadi yang I ya. I itu berarti kolaborasi tim. Yes. Ya, oke. Dan action ya Bu ya. Actionnya sudah banyak, kolaborasinya harus lebih dikuatkan. Oke. Bu Titis, jadi bisa menempatkan diri dan punya ilmu untuk berkomunikasi dengan tipe yang lainnya. Yes. Saya berharap Anda mulai mendeteksi suami. Suami itu cenderung gimana, Bu Titis? D, I, atau CS juga. Ya, ini Anda bisa lakukan identifikasi. Ini penting. Mungkin anak-anak juga ya. Kalau Steven sudah, nah besok kita kaji Steven ya. Ini sekarang pakai ilmu DIS-nya dulu. Paham cara Mas Amirul menjadi pemimpin yang baik sesuai personality diri. Oke, Mas Amirul, saya boleh tanya ya, Mas Amirul, mana yang membuat kamu menjadi lebih paham tentang gaya leadership yang C tadi? Mana yang menarik dari penjelasan tadi? Yang terkait tadi, Pak Edi. Diperlukan itu tantangan. Oke, mana ya? Saya akan masuk ke ini ya, Mas ya. Yes, menyukai tantangan untuk menjadi yang terbaik. Oke. Anda harus jadikan itu prinsip bahwa kalau sebagai pemimpin, maka ciptakan tantangan-tantangan yang akan Anda taklukkan. Gitu ya, Mas ya? Yes. Ketika Anda berhasil menemukan tantangan itu, dan bagaimana cara menaklukkannya Anda temukan, maka tidak akan ada orang lain yang sanggup menyaingi Anda. Ya, itu Mas. Jadi Anda harus banyak melakukan riset ini. Ya, Anda harus punya data bahwa kita sudah ada dalam pencapaian level A dan kita sekarang akan menuju ke level B, ke level C, ke level D dan E. Bagaimana menuju ke level B? Anda harus riset, lakukan analisa. Begitu sudah tahu jalannya, maka Anda menjadi leader yang tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Siapa itu? Oke, tepuk tangan untuk Mas Amirul ini ya. Oke, Mas. Terima kasih. Ya. Oke, ya. Kemudian ada Ibu Titis, suami saya dominan juga Pak Edi. Yowes, mantap ini. Sama-sama D, sama-sama riset gitu ya. Oke. Nah, ini menarik nih Bu, ya bisa jadi masukan saling memahami itu. Oke. Adian, Pak, bagaimana jika D yang fast pace, gerak cepat, berkolaborasi dengan S yang reserve slow, pace cenderung tenang, bukankah akan berlawanan? Yes. Ya, D dengan S itu memang berlawanan, ya. Tetapi ya, wilayah mereka itu berbeda. D cenderung ke wilayah luar, S wilayah domestik dalam. Ya. Tadi mana ya? Ini saya akan tunjukkan nih di mana nih? Di sini ya. Ini Mas, silakan Mas ya diperhatikan nih. Ya. D dengan S ini pasangan yang ideal sekali karena D itu orang atas, ya, ekstrovert, gerak cepat, ya, ngurusi hal-hal yang terobosan-terobosan di luar. Sedangkan S ini orang di dalam ngurusi urusan dalam kantor, organisasi. Ya, cenderung hati-hati, bisa diandalkan, dia nggak gerusa-gerusu. Ya. Dan dia berorientasi pada people.
Jadi ini lengkap ini. Ada orang atas, orang kiri, ya dipasangkan dengan orang bawah, orang kanan, ya sehingga tidak ada yang tertinggal. People-nya kena, ya kehati-hatian kena, ya tapi ekstrovert juga kena, gerak cepatnya kena, dipegang oleh D, dan orientasi pekerjaan, orientasi tugas-tugas, action juga kena. Ini pasangan terbaik. Ya. Jadi areanya Mas dibagi Mas. S-nya itu untuk internal, D-nya lebih ke eksternal. Ini menjadi pasangan yang ideal. Ya. Oke, gerak cepat, D silahkan gerak cepat. S yang tahu bahwa D memang harus gerak cepat, dia akan paham. Ya. Maksud saya jangan sering-sering S diajak keluar kantor terus untuk gerak cepat-cepatan, jangan. Dia tetapkah lebih banyak stay fokus di dalam kantor, gitu maksud saya. Oke ya. Nah, mudah-mudahan Anda bisa memahami itu diagram itu. Oke. Pak Mulyadi semakin paham untuk menjalin kekompakan tim. Wah, alhamdulillah. Oke, baik. Ya. Baik, ini adalah salah satu hal yang saya senangi Anda memberikan respon ya. Dan mudah-mudahan dengan kita belajar bersama ini kita mendapatkan banyak pelajaran yang penting. Oke. Baik. Ada pertanyaan, monggo bisa ditulis dan nanti saya berharap kalau di grup ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Nah, saya ingin menginformasikan bahwa insya Allah nanti saya akan mengadakan kelas lagi batch yang kedua itu pada Selasa dan Rabu 14-15 Oktober ya 2025 ya. Silakan nanti Anda boleh mengajak teman-teman Anda untuk mengikutinya ya. Silakan direkomendasikan saja. Nanti akan ada special price ya bagi Anda nanti yang merekomendasikan teman-teman yang mau ikut, nanti cukup membayar dengan biaya 50.000 saja ya. Yang dari kelompok yang pertama ini. Misalnya Anda Pak saya ikutin anak sama suami, oh boleh ya 2 orang. Berarti 100.000 ya. Sementara bagi yang lain nanti kita akan jual dengan harga ya paling mentok itu Rp75.000 per orang. Ya, oke ya. Baik, ini mohon doanya mudah-mudahan bisa kita adakan nanti untuk batch yang kedua. Oke. Demikian dari saya, ada yang mau ditanyakan silahkan. Jika sudah dan dirasa cukup, ya ini karena waktu ternyata sudah 19.30 lewat 5 menit ya. Maka saya akan mengakhiri sesi pertemuan kita dengan closing statement ya. Yang pertama adalah mudah-mudahan Anda semua menjadi semakin tahu tentang diri Anda dan yang muncul adalah sebuah kata-kata Masya Allah, Subhanallah ya. Kita kagum dengan Allah, kita mensucikan asma Allah ya, kita menghilangkan suudon kepada Allah, mengedepankan husnudon kepada Allah, bahwa Allah menciptakan diri kita itu ternyata bukan tanpa rencana, bukan tanpa perhitungan ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, jadi Anda sudah dirancang, didesain dengan potensi yang luar biasa untuk bisa melakukan kinerja yang terbaik seperti ini. Tinggal sekarang bagaimana kita melatihnya, karena ini banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang sudah disematkan dalam diri kita. Maka tugas kita adalah melatih sesuatu yang sudah disampaikan itu agar menjadi kebiasaan dan menjadi karakter dan menjadi keahlian kita. Ya, ini tugas kita. Dan saya berharap mudah-mudahan Anda semua jangan sungkan-sungkan ya untuk membuka lagi file, membuka lagi slide ya, untuk belajar, untuk mengingatkan kita semua. Ya, demikian ya harapan saya, mudah-mudahan Anda menemukan poin-poin penting, menemukan sebuah insight-insight berharga ya, karena belajar itu bukan masalah banyaknya, tapi kalau yang penting sedikit bisa diaplikasikan itu jauh lebih baik. Nah, mudah-mudahan apa yang Anda dapatkan ya menjadi bahan bakar ya untuk bisa membuat kita menjadi jauh lebih matang.
jauh lebih stabil, jauh lebih bijaksana, dan jauh lebih kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan saya beristighfar kepada Allah jika apa yang saya sampaikan ini ada kekhilafan, ada kesalahan, semata-mata karena saya adalah hamba yang fakir, tapi jika ada kebaikan, kebenaran, itu semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman sekalian, kita sampai di ujung waktu. Mudah-mudahan kita terus belajar. Jangan sungkan-sungkan untuk nanti berbagi ilmu ini kepada sebanyak mungkin orang, ya. Sampaikan apa yang Anda tahu, ya walaupun sedikit, sampaikan, berikan saran, berikan nasihat, berikan masukan kepada mereka sebanyak mungkin. Saya senang sekali jika ilmu ini disebarkan, ilmu ini ditebarkan. Tapi saya butuh orang-orang yang serius untuk bisa terus belajar lebih dalam, lebih tajam. Demikian, mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Khairan kasiron Ustaz Pak Edi. Bu Lili, Matur semuanya, Mas Amirul, Bu Yakia, ya, Mas Usman, Bu Lisa, matur nuwun Bu. Terima kasih, Pak Edi. Sama-sama, Mbak Ibu Husnul, Pak Mulyadi, matur nuwun, Pak Abdul Aziz, Sama Coach. Pak Ari, ya, matur nuwun, Pak Adian, Bu Made, Mbak Made, Bu Melani, matur nuwun, Mas Hanif, Pak Suryadi, Bu Zakiyah, ya, sampai berjumpa, Pak Sinur Rahman, ya, dan semuanya matur nuwun. Saya tutup, ya, terima kasih atas perhatiannya, ya, matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi ya Bu.